Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang update informasi berita tentang beasiswa LPDP ya. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pesan DM di Instagram tentang arah beasiswa LPDP tahun 2026 yang katanya akan difokuskan untuk mereka-mereka yang mendaftar mengambil program studi yang masuk kategori STEM ya. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ya, kemudian saya cari beritanya. Sebenarnya pada konten YouTube saya sebelumnya saya juga sudah menjelaskan ya bahwa di periode-periode sebelumnya, di tahap-tahap sebelumnya bahwa memang faktanya jumlah award di beasiswa LPDP atau pendaftar beasiswa LPDP yang diterima yang kemudian menjadi awardee itu memang proporsi untuk yang mengambil jurusan STEM sudah lebih banyak ya dari yang non STEM. Terakhir informasi yang saya peroleh itu 56% dari total yang diterima itu adalah mereka yang mengambil program studi STEM dan 44% sisanya itu yang non-STEM. Nah, kemudian untuk tahap 2 ini yang sekarang sedang dalam proses seleksi, tidak ada informasi yang pasti ya berapa persennya gitu. Tapi memang berdasarkan angin-angin informasi yang bertiup begitu, ada indikasi bahwa yang akan diutamakan itu yang program yang STEM. Ya, kita lihat sebenarnya kalau kita merujuk pada program prioritas ya, industri strategis yang digagas oleh pemerintahan saat ini, pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat program Astacita ya, ini bisa dilihat di screen. Astacita itu mostly dari Astacita itu semuanya hampir-hampir tentang STEM ya. Jadi memang bisa diprediksikan secara kuat bahwa awardi yang mengambil program studi STEM akan lebih banyak lagi. Jadi dari yang sebelumnya 56% mungkin akan naik jadi lebih dari 56%. Dan mungkin di tahun depan, di tahun 2026 akan naik lagi. Dan ini dibuktikan dengan berita-berita yang baru-baru ini banyak rilis ya dari media-media online yang menyatakan bahwa LPDP tahun 2026 akan berfokus pada sains, teknologi, engineering, dan mathematics gitu. Nah, ini beritanya sangat banyak sekali, teman-teman bisa cek aja di internet atau di beberapa di sosial media juga sudah banyak yang nge-up ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya apakah yang non-STEM kemudian menjadi kecil hati begitu? Tidak juga. Teman-teman yang non-STEM juga sebenarnya bisa mengkaitkan ya, mengkaitkan manfaat atau setiap program studi, riset, penelitian pasti memiliki manfaat ya, memiliki signifikansi gitu. Nah, manfaat itu sebaiknya difokuskan karena tidak mungkin tidak ada alokasi untuk mereka yang mengambil STEM ya. Jadi tapi keketatannya jadi lebih 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 besar ya untuk yang STEM, yang non STEM untuk mendapatkan kursi menjadi awardee beasiswa LPDP. Jadi sebisa mungkin signifikansi manfaat potensi manfaat dari ide teman-teman yang dari non STEM ini diarahkan pada perwujudan untuk menyukseskan program Astacita dari pemerintahan saat ini yang mostly adalah tentang STEM. Ya, ini juga dijelaskan ya bahwa beasiswa LPDP tahun 2026 akan berfokus pada STEM. Ya, ini dijelaskan oleh eh, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Muhammad Lukmanul. Tetap semangat untuk berusaha mendapatkan beasiswa LPDP dengan persiapan yang mungkin tidak seperti tahap-tahap sebelumnya. Persiapannya jadi harus lebih kuat, harus lebih giat dan tekun ya.
benar-benar tekun untuk menerapkan berbagai strategi, memperbesar peluang agar dapat menjadi awardee beasiswa LPDP di tahun 2026. Ya, selain itu tadi ya, pemilihan eh, bidang studi yang semakin difokuskan untuk STEM, ternyata berkaca dari yang diterima tahap sebelumnya, tahap satu itu juga lumayan sangat ketat ya. Eh, Seribuan dari pendaftar 38 ribuan ya. Itu di tahap satu tahun 2025. Kita belum tahu nih di tahap 2 yang sedang berjalan ini. Dan dari tahun ke tahun trennya selalu naik linear. Jadi di tahun depan mungkin juga akan naik sangat signifikan ya jumlah pendaftar beasiswa LPDP. Atau sebaliknya, karena tahu bahwa yang diutamakan adalah bidang STEM, mungkin ada beberapa teman-teman yang beralih ke opsi beasiswa lain sehingga nanti mungkin tidak naik secara signifikan. Ya, ada berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Tapi teman-teman semuanya yang sedang mempersiapkan beasiswa LPDP ini dengan apa namanya serius dan sungguh-sungguh untuk tahun 2026, kami memberikan resources atau referensi atau tempat yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mempersiapkan dengan baik proses pendaftaran beasiswa LPDP teman-teman semuanya. Teman-teman bisa kunjungi website kami di www.edlight.id. Di situ ada banyak eh, apa namanya paket-paket yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengoptimalkan persiapan beasiswa LPDP. Mulai dari misalnya teman-teman yang apa namanya mendaftar tanpa LOE sehingga harus mengikuti tes bakat skolastik. Kita juga punya simulasi tes bakat skolastik yang bisa teman-teman manfaatkan untuk melatih kemampuan bakat skolastik sehingga ketika tes nanti hasilnya menjadi lebih optimal atau at least teman-teman sudah merasakan bagaimana sih tes online bakat skolastik LPDP. Kemudian kalau teman-teman masih perlu untuk mengevaluasi atau menilai hasil tulisan esai kira-kira sudah bagus atau belum itu. Teman-teman bisa menggunakan sistem kami di ini ya di adlight.id/evaluasi esai LPDP. Dan tinggal masukkan di sini esainya, kemudian nanti klik evaluasi dan akan muncul hasil penilaian esai sesuai dengan panduan LPDP terbaru dan sistem ini juga akan menyarankan perbaikan kontekstual sangat detail sesuai dengan esai yang teman-teman masukkan. Selain esai, sistem kami juga bisa mengevaluasi proposal disertasi kalau teman-teman daftar untuk S3 LPDP, tinggal dipastekan saja disertasinya di sini, kemudian klik evaluasi proposal, nanti teman-teman bisa melihat hasil scoring dan bagaimana saran perbaikan yang sangat detail sesuai dengan proposal yang teman-teman masukkan. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki esai yang bagus, proposal yang bagus, sudah tidak perlu tes bakat skolastik misalnya, gitu, teman-teman juga bisa memprediksi pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan muncul relevan dengan IC. Jadi kita bisa memprediksi ya berdasarkan esai. Nanti masukkan aja esainya, kira-kira pertanyaannya kan seperti apa gitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman banyak awardee yang saya himpun, kemudian di matchingkan dengan esai yang teman-teman tulis. Nah, selain memprediksi pertanyaan substansi berdasarkan esai, juga bisa memprediksi pertanyaan substansi berdasarkan proposal. Teman-teman tinggal paste aja di sini, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan sangat detail sesuai dengan proposal yang teman-teman masukkan. Nah, teman-teman bisa kunjungi saja website kami dan silahkan lihat-lihat layanan-layanan yang kami berikan. Tidak mesti berbayar, ada yang gratis, ada yang promo dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kurang lebih itu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.